Kalau dia mengatakan ijazah Pak Jokowi dipalsukan di Pasar Pramuka, sebenarnya dia sendiri pernah memalsukan dokumen di kantor staf presiden. Seperti Roy CS mereka ini, yang pasti mereka akan masuk penjara. Kok ada orang-orang yang menurut saya sangat amat jahat di Republik ini? Berapa sih kamu dibayar? Oke, selamat malam pemirsa cumi-cumi.com. Kita kembali lagi di special interview. Hari ini tamu spesial kita lagi. Sudah 3 kali abang kesini. Terakhir pertemuan kedua itu kita berharap kita boleh ketemu lagi tapi nggak bahas soal yang sama ini ya bang. Iya. Tapi makin kesini isunya ternyata tidak selesai-selesai. Malah ada yang terbaru sekarang tentang ijazah Pak Jokowi. Ada orang namanya si Bitor Suryadi itu mengatakan ijazah Pak Jokowi dibuat di Pasar Pramuka. Ini saya sebagai warga negara sih ya jengkel sekali kalau benar ya, kalau benar. Dan jengkel juga dengan isu itu karena sebegitu rendahnya kan orang presiden kita sampai bikin ijazah palsu di Pasar Pramuka, Bang. Ini ceritanya gimana Bang Sil? Ya, terima kasih Bang Vincent. Suatu kehormatan lagi saya bisa tampil di cumi-cumi.com. Jadi kalau isu bahwa ijazah Pak Jokowi itu dicetak tahun 2012 di Pasar Pramuka, menurut saya itu isu yang sangat bohong besar ya. Nggak bisa sama sekali dipercaya gitu. Bukan itu, isu yang dilakukan oleh Roy, Tifa, Rismon itu pun bohong besar juga. Nggak ada bukti-bukti untuk memperkuat dalil-dalil ataupun alibi mereka ataupun yang katanya penelitian ilmiahnya mereka itu juga menurut saya sih nol besar ya. Telur burung unta itu sama. Ini juga sama telur burung unta juga. Jadi lebih gede lagi. Jadi menurut saya sih ini suatu kebohongan besar. Karena apa? Karena satu, ya orang nggak menuduh orang itu ijazahnya palsu, paling tidak dia memegang tuh ijazahnya ini benar yang palsu atau yang asli, ya kan? Terus kapan diterbitkan, dibuat pemalsuannya, oleh siapa, prosesnya bagaimana, paling nggak mereka mengetahui. Ini kan hanya berdasarkan asumsi mereka, berdasarkan narasi, berdasarkan halusinasi yang mereka bangun. Jadi kembali lagi kita melihat, saya meyakini bahwa nggak ada satupun yang mereka buat itu benar gitu ya. Semuanya berdasarkan fitnah dan kebohongan. Seperti Roy CS mereka ini, yang pasti mereka akan masuk penjara 100%. Ini bukan karena saya ini ahli ramal atau ahli nujum, tapi hukum yang akan mempidanakan mereka. Dan sama seperti Bitor Suryadi juga, ini tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada ribut, dia menuduh begitu, ya ini juga kalau sedikit lagi juga bisa masuk penjara kalau dilaporkan. Tuduhan baru ya? Oh iya. Tuduhan baru ya? Iya, dan saya kalau mau cerita mengenai Bitor ini kawan saya juga. Oke, bentar dulu Bang. Gitu. Nah ini kan dulu kita semangat sekali bicara ini waktu awal Roy Suryo mereka karena ada diskusi tentang argumentasi bagaimana membuktikan itu kan. Tapi menurut saya setelah Bareskrim Mabes Polri menyatakan bahwa itu otentik waktu itu, saya pikir itu anti klimaks, sisanya udah aksesori saja gitu kan. Tapi kan ini kayak drama, tiba-tiba ada aktor baru yang saya kira publik belum banyak tahu tentang siapa si Bitor Suryadi ini. Dan di satu tayangan saya waktu itu nonton, Bang Sil mengaku kenal. Tahu si Bitor ini. Nah, kita mau tahu Bang, siapa si Bitor ini Bang? Ya, Bitor ini semenjak 2014 ya berkawan sama kita lah. Intinya bahwa kalau dia mengatakan ijazah Pak Jokowi dipalsukan di Pasar Pramuka, sebenarnya dia sendiri pernah memalsukan dokumen di kantor staf presiden. Waduh, gimana ceritanya itu? Nah, jadi ceritanya waktu itu dia
membuat satu dokumen, intinya dokumen ini mengatasnamakan kantor staf presiden Wih, berani kepada sekali. para pengusaha. Dan setelah itu akhirnya dia ini sebenarnya di kantor staf presiden zamannya Pak Luhut Binsar Panjaitan. Ya, Nah, waktu itu dia sebenarnya jabatannya juga yang paling rendah ya kalau saya lihat ya. Mungkin rendah dari aja. deputi, terus ada staf khusus, kan ada kayak ngabalin mereka itu saya lupa apa namanya, terus yang staf khusus utama, menengah, terus yang bawah itu yang juniornya lah intinya Ya, itu. mereka urusan administrasi Yang di gitulah. bawah, ketika dia 2015 apa 2016 ya, intinya itu. Banyak nanti teman-teman kita yang mantan kantor staf presiden itu, kita bisa panggil lah, ya kan, Ya, kita untuk bisa beri kesaksian. memberikan kesaksian bahwa waktu itu dia membuat satu surat atas nama kantor staf presiden, ada kop kantor staf presiden kepada pengusaha lah, ya kan. Jadi akhirnya diketahui oleh pimpinan di KSP, akhirnya dia dinonaktifkan. Waduh. Jadi non-job lah, tapi Siapa? nggak dipecat. Dia apa tujuan dia buat itu? Ya itu tadi makanya saya bilang, Bitor ini orang yang nggak mau pusing dengan apapun, dia akan lakukan apapun untuk sesuatu. Ya, jadi Sesuatu itu sudah kita bisa ya. tanda kepetik aja lah, Intinya banyak itu ya. tujuannya. Saya intinya memberikan pandangan kepada masyarakat, inilah si Bitor ini. Bahkan dia pernah mengundang saya setelah dia dinonjobkan, ya kan, tidak dikasih jabatan itu dilepas, tapi dia tidak dipecat, masih di situ. Masih di Lingkungan kantor staf staf presiden, terus dia itu kantornya ada salah satu ruangan kosong kayak gudang, tapi ada apa namanya, teleponnya kantor staf presiden. Terus dia bilang, bro, ini kita bikin kantor di sini aja, nanti kita telepon ini pengusaha-pengusaha, gila nggak? Aduh. Pakai kantor telepon itu. Terus karena saya memang pengusaha asli dan saya juga seorang pengacara, ya saya nggak mau lah urusan kayak begituan kan. Karena saya yakin bahwa ini jangan-jangan karena dia nganggur, dia jobless, terus dia nggak punya uang ya kan, dia bikin yang aneh-aneh. Makanya ya saya nggak mau, orang saya juga istilahnya duit ada, ngapain saya mau cari susah gitu loh. Kira Bang Sil ngasih duit gitu. Oh saya pernah ngasih dia duit juga, pernah. Saya tadi nebak-nebak aja Bang, ternyata saya pernah ngasih dia duit, nanti ya udah Bitor lu ketemu gua, kita ingatkan kembali berapa jumlahnya dan di mana. Saya pernah ngasih dia duit cukup lumayan, 25 juta. Di Plaza Senayan. Tapi dia sampai masuk ke kantor sebagai staf di situ. Emang dia ini siapa sebelumnya? Kan pasti ada sejarahnya, mungkin ya. tuh. Dia ada di situ tuh, apakah ya, dia intinya pernah jadi sih tim dia ses? kemungkinan sih aktivis ya, juga dulu sama-sama kita di pemenangan Pak Jokowi 2014. Oh, jadi Ya. dia sempat masuk tim sesnya Pak Jokowi. Kalau tim ses sih juga tidak ya, intinya sih dia ikut-ikut rame Rame-rame aja lah. di dalam gitu. Tapi karena dia kenal dengan beberapa petinggi, akhirnya dia di kantor staf presiden. Kalau itu mungkin Pak Luhut lebih tahu ya. Oke. Pak Luhut Binsar Panjaitan. Iya. Dan dia masuk di situ lalu terjadi tadi itu sekali apa sering kali Bang? Beberapa kali mungkin kasus pemalsuan dokumen tuh mengatasnamakan kantor staf kepresidenan. Ya Wah, ini ada beberapa kali ya, tapi intinya yang satu itu yang diketahui oleh pimpinannya, dalam hal ini Pak Luhut, akhirnya dia dinonjobkan. Non-job ya? Enggak dipecat? Enggak. Oke, luar biasa. Berarti kalau kita lihat orang-orang yang sekarang vokal itu ternyata mereka juga punya sejarah masa lalu yang tidak terlalu bagus lah. Iya, sejarah masa lalu yang nggak bagus. Intinya mau mendapatkan sesuatu itu dengan menyerang orang. Setelah itu mungkin ya udahlah, lu jangan nyerang, gua kasih ini, gua kasih itu gitu loh. Jadi butuh duit tutup mulut kayak gitu ya? Ya intinya sih
seperti itulah ya kan dalam kalangan dunia lapangan, aktivis, ya LSM dan sebagainya ya kan orang-orang pergerakan itu memang hal-hal demikian kayak saya ada satu partai saya serang-serang ataupun satu menteri saya serang-serang pengusaha. Besok juga ada yang dipanggil baikan 86 ya udah urusan beres. Jadilah di pihak sebelah gitu loh. Hmm. Itu orang-orang tertentu ya Bang, oknum ya kita sebut Oknum, ya. itu oknum. Karena Oknum. banyak juga aktivis yang benar-benar memperjuangkan Kepentingan rakyat lah. masyarakat dampingan mereka terutama. Ya, ya. Saya masih tambahan lagi, saya pikir gini, nggak masuk logika, ngapain juga Pak Jokowi atau tim suksesnya itu membuat ijazah palsu di pasar pramuka untuk calon gubernur. Sedangkan ijazah ini Pak Jokowi kan udah pernah nyalon sebagai wali kota 2 kali. Ya ijazah yang ada aja di copy paste gitu loh. Ya kan? Kan logikanya begitu. Ya. Toh umpamanya mau nyalon wali kota, bupati, gubernur, presiden, itu cukup ijazah SMA. Nggak perlu ijazah sarjana, nggak perlu gitu loh. Kalau menurut ketentuan Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 ya. Ijazah SMA pun. Iya, ijazah SMA, ijazah SMK, ijazah madrasah, aliyah negeri itu bisa gitu loh Bang. Jadi sangat tidak masuk akal kok Pak Jokowi dan timnya ini nyari perkara gitu loh untuk bikin ijazah palsu di pramuka itu. Secara gitu. logika nggak masuk ini. Ya. Nah, itu satu lagi Bang, setiap aktor yang muncul di drama ini selalu membawa nama-nama baru, ya kan? Bang Bitor itu menyebut ada 3 nama katanya yang mengurusi ijazah itu. Ada yang namanya David, ada yang Anggit, sama Widodo. Ya. Nah katanya Widodo ini yang berperan nih, diceritain bahwa yang kesana itu cuma Widodo. Saya kenal ya sama teman-teman itu mereka ya, teman-teman dari Solo lah. Saya juga kemarin teleponan sama mereka ketawa-ketawa aja sih, katanya itu orang gila katanya, ODGJ katanya. jadi katanya masa kayak begitu nggak masuk akal gitu loh, sedangkan Pak Jokowi udah nyalon dari wali kota itu udah pakai ijazah UGM gitu loh. Tapi Roy Suryo mempercayai ijazah pramuka. Iya. Terus selama ini yang kamu teliti itu apa? Kejebak sendiri. Iya kan konyol gitu loh. Sangat kontradiktif kan gitu loh. Berarti kemarin yang mereka katanya ini ijazah fonts New Roman ya kan, terus ada face recognition dan sebagainya secara ilmiah. Terus yang kalian teliti kemarin ijazah apa itu? Terus ngapain ke UGM kemarin ya? Kenapa nggak ke pasar pramuka aja? Iya, ngapain kemarin ke UGM? Harusnya kan ke pasar pramuka. Kalau mereka benar-benar akurat, benar-benar detail, ya kan, nggak akan konyol gitu ke UGM gitu loh, ya kan? Tapi lama-lama semakin kesini orang semakin lihat sih Bang, bahwa kebohongan mereka semakin terbuka. Ya, lalu sekarang akhirnya orang balik menyerang si Roy sebenarnya. Kamu sendiri punya isu kasus persoalan dengan waktu jadi Kemenpora. Kan? Jadi barang-barang yang dia bawa dulu katanya diungkit lagi. Saya tadi baca itu ada 3.226 unit. Banyak sekali itu Bang. Ya, kalau nggak salah itu dibawa. Kalau di nominal kan katanya infonya sih 9 miliar. 9 miliar, iya. Itu yang dibawa ke rumahnya di Jogja itu katanya pakai 2 truk atau 2 apa gitu. Truk ekspedisi. Iya, jadi segala macam sendok dibawa, panci dibawa ya kan. Terus ada, kalau list yang dari Kemenpora itu ada 10 item barang yang harganya ratusan juta Bang. Iya. Itu kasur spring bed tipe King Coil. Itu King Coil benar. Itu 175 juta 725.000. Peralatan pemancar radio nih. Pemancar radio 106 juta. Lalu ada lensa Nikon. Lensa kamera Nikon ya, 94 juta. Lensa kamera tipe Akam lens itu harganya 80 juta. Terus ada meja rapat. Meja rapat dibawa gimana caranya?
70 ini yang tertulis di sini ya. Ini 70 meja juta. rapat loh di bawah 70.400.000. Karpet Turki, wassalam, di Fatmawati banyak bang karpet Turki bang. Harganya karpet Turki itu 69.480.000. Televisi merek Sony 62 juta, itu gedenya kayak pintu studio kita kali ya. Itu. Lalu kamera digital tipe Divisoni, wah 53 juta. Lalu kamera Nikon, lensa, ini puluhan sampai ratusan juta semua. Ya, jadi Ini yang tercatat 10 item, sementara di pemberitaan itu. ada skuter juga yang itu buat itu ya, skuter itu. Oh ini Ada di unit kamera tuh. drone. Bukan, skuter yang buat kayaknya buat Oh yang anak buat kecil main itu kalau nggak salah. sampai itu di bawah. Ya, ya jadi ini kan uang rakyat, uang masyarakat ya. Iya. Kenapa seenaknya gitu loh, Kementerian Olahraga juga membelikan barang-barang yang mahal ini. Terus kalau kita lihat juga yang saya dengar itu nilainya kan 9 miliar 9 tadi. miliar. Terus selama 4 tahun tuh sudah di rumahnya Roy Suryo di Jogja, Iya. ya kan? Jadi Kemenpora itu menyurati 2018. 1 Mei 2018, Betul. ya kan? Berarti kan dia kira-kira Dia purna itu tugas itu 20 Oktober. 2014. Ya. 20 Oktober 2000, pelantikan presiden ya kalau kita presiden. lihat ya. Ya. Nah, berarti kan 20 Oktober 2014. Berarti ada tenggang waktu 4 tahun barang ini di rumahnya dia di Jogja. Ya kan? Nah, Kok bisa? makanya itu apa artinya? Itu apakah sekedar memindahkan atau orang salah memindahkan? Maksudnya si Roy kan ngomong katanya ada pihak dari Kemenpora memfitnah dia dengan menyuruh orang memindahkan, membawa barang ini 2 truk ke rumah dia tanpa sepengetahuan dia. Tujuannya apa? Ya kalau selama 4 tahun begitu, Didiam. ya kan barang itu di rumah dia gimana? 4 tahun itu kalau misalnya tadi dia dijebak di ini orang Kemenpora untuk bawa barang itu ke sana. Masa 4 tahun didiam? Ya harusnya dia menuntut dong orang itu, Iya, ya kan? tapi ini nunggu sekretariat siapa waktu itu? Dewa Broto. Dewa Broto lah, Dewa Ah. Broto. Itu sekretariat Kemenpora zaman Imam Nahrawi kalau nggak Iwan salah. Nahrawi. Ya. Sampai dia menyurati 2018. Ya, Itu 4 sebelumnya 2016 juga udah ada mereka tahun. Ya, menyurati. ada 2016. Nggak digubris kan? Nggak digubris. Bahkan akhirnya ada dari Partai Demokrat mengatakan bahwa suruh si Roy dalam hal ini Pak Sarif Hasan untuk mengembalikan barang-barang itu. Ada itu. Makanya nanti ini bukan kita fitnah, udah baca di media itu ada itu. Pak Sarif Hasan mengatakan supaya Roy Suryo memulangkan gitu loh. Ya Dan ada berita dikembalikan tapi setelah dihitung-hitung nominalnya cuma 500 M. Ya. 500 juta. Ya, berarti dari kan 9 M katanya. Ya, berarti kan masih ada barang senilai 8,5 miliar nih. Kemana barang ini? Makanya ini kita bisa investigasi ulang, Bang. Betul. Ya kan? Ada unsur tindak pidana di sini, ya kan? Segala macam lah nanti. Ya kan? Bagaimana ceritanya? Walaupun katanya waktu itu saking keselnya Kemenpora karena nggak ditanggapi surat-surat itu berkali-kali, mereka menggugat di PN Jakarta Selatan. Nah, nasib gugatannya itu gimana? Tapi setelah itu gugatan itu dilayangkan, habis itu dicabut oleh Kemenpora. Kelihatannya, ya saya nggak tahu dicabut, kayaknya mungkin sudah damai atau apa, begitu loh. Tapi nilai yang 8,5 M ini kemana gitu loh. Dan ya itu memang urusannya Kemenpora, tapi kita sebagai publik yang membayar pajak harusnya ini dijelaskan gitu loh, dan kita bisa menggugat sebagai masyarakat yang merasa dirugikan gitu loh sebagai pembayar pajak. Betul. Dari barang yang belum seluruhnya dikembalikan ke Kemenpora gitu, Bang. Oke. Dan ini kayaknya dibanding kita ngomongin ijazah Pak Jokowi yang juga dengan munculnya isu pramuka ini, saya semakin yakin semakin nggak jelas juntrungannya. Ya udah pasti itu ijazah asli. Ya, dan lebih baik kita ngurusin ini. Ya kan? Betul. Kita harus membuat investigasi dalam hal ini pihak Polri, Kejaksaan,
Agung, KPK, kita harus buka kembali. Betul, karena ada Gitu loh. anggaran negara yang Iya, keluar. itu kan lumayan besar. barang BMN ya, barang Ya, milik barang negara, milik ya kan. Walaupun katanya apakah sudah diputihkan, ya nggak bisa juga caranya umpama BPK udah memutihkan atau apa. Iya, Ya kan, intinya kan ini ada barang negara yang hilang entah kemana gitu loh. betul. Dan Bang Roy kayaknya perlu menjelaskan ini. Mending usul saya sih stop dulu bicara ijazah. Ini di-clear dulu Ya. karena nanti juga mungkin sekarang diam. Tahun depan bisa jadi dibahas lagi daripada nanti jadi sejarah buruk buat Mas Roy. Mending ini dia clearin dulu gitu. Ijazah Pak Jokowi udah Ya kan yang beresin sebenarnya ini. yang bermasalah bukan ijazah Pak Jokowi, dirinya sendiri bermasalah. Nah, itu dia. Banyak kan masalah-masalah dia itu sampai dia di penjara, ya kan, Bang, kasus Stupa Borobudur, ya kan, bagaimana dia membikin semacam penghinaan ya, terus Pak Jokowi memakai Stupa Borobudur, akhirnya dilaporin oleh teman-teman yang beragama Buddhis kalau nggak salah itu, dan di situ akhirnya dia dijatuhi hukuman 9 bulan penjara. Jadi ini orang memang bermasalah dengan dirinya sendiri gitu loh, dan mempermalukan keluarganya juga kan. Yang dia pakai itu ya Bang, kursi roda terus ada penopang leher itu ya? Oh, kalau yang dia pakai kursi roda, pertama pakai kursi roda Bang, waktu itu di pemeriksaan di kalau nggak salah Polda Metro Jaya. Terkait Stupa ini, minggu pertama itu pokoknya dia pakai kursi roda. Keluar-keluar lemas, sakit Bang. Ya playing victim lah. Kawan ini kan jago Bang. Jago ngibul, jago playing victim. Terus yang kedua, minggu keduanya dia pakai penopang leher. Nah, jadi waktu itu saya bisa buktikan bahwa dia pura-pura, dia bohong. Kenapa? Yang menyuruh ataupun yang menganjurkan dia pakai kursi roda dan ikat leher ini adalah salah satu petinggi Polri Bang. Kebetulan waktu itu ketemu saya di salah satu studio TV, saya ada saksinya juga teman-teman waktu ngobrol. Dia ketawa-ketawa, dia bilang, wah itu si Roy saya yang suruh tuh pakai kursi roda sama pakai penopang leher. Ya kan? Jadi sebenarnya dia nggak ada masalah, karena apa? Dia mau ikut acara, jadi waktu setelah penopang leher itu, saya lupa tanggalnya, 3 hari kemudian dia ikut acara Mercedes-Benz di Kemayoran Bang. Pakai juga itu. Oh, gitu tapi kan masih takut. sempat-sempatnya Iya itu. kan, kalau nggak kan sudah ditahan. Kalau nggak pakai itu kan pasti ditahan Bang. Ditahan. Gitu loh. Oh. Ini untuk menghindari ditahan, ya kan? Pakailah kursi roda, pakailah penopang leher. Jadi ini memang manusia playing victim bener, dan memang tukang putar balik gitu loh, ya kan? Jadi tapi kembali lagi banyak masyarakat juga, sebagian kecil masyarakat percaya dia konyol juga gitu loh Bang. Nah, jadi padahal ada dalam catatan, ada satu sih kasus yang waktu itu kasus video sur kalau nggak salah, foto. Itu ada artis itu yang saya ingat karena foto kita sering toples, istilah foto toples, nah, mungkin foto toples itu Artika pakai Sari bikini Devi, ya kali ya. Artika Sari Devi. Yang Putri Indonesia itu atau apa itulah. Ya, dan Mas Roy waktu itu mengatakan fotonya itu asli, Artika. Ternyata itu banci Thailand. Ini kan manusia ngawur nih Bang. Ada yang percaya orang kayak begini ya. Iya. Ya kan? Sampai akhirnya mungkin ini cara masyarakat kita itu kan malas berdebat sebenarnya yang bawah ya. Akhirnya yang muncul adalah keluarlah daftar kontroversinya Roy. Termasuk yang banyak. paling lucu menurut saya itu, nanti mungkin Mas Roy bisa klarifikasi itu ya. Sudah ada di media-media, makan di warung tapi nggak bayar. Ya, makan di warung di Jawa Timur ya, di Surabaya kalau nggak salah. Lupa kali dia Bang. 800.000, makanya Bang, ini kan orang nggak punya rasa empati kepada masyarakat itu, kepada rakyat kecil itu begitu Bang. Jadi dia seenaknya aja langsung main jalan. Padahal kan sebenarnya gampang, dia punya ajudan, punya staff gitu loh. Tapi memang hatinya ini nggak buat rakyat gitu loh. Kejadian itu jadi dia bisa menghancurkan orang Bang. Siapapun dia bisa hancurkan. Pak Jokowi dihancurin. Itu yang Artika Sari Dewi kasihan juga kan. Banci Thailand baru dibilang foto toplesnya Artika ya kan.
Terus dia pernah juga, kalau saya baca ini Bang, yang tadi kita lihat juga ya kan, di sini dia juga itu Bang, menyebarkan foto Sarah Azhari dan Rahma Azhari Nah, Bang, itu yang yang mereka sedang marah. mandi, Mereka marah itu. yang mereka laporkan juga ke Mereka polisi kan. Iya. Nah, terus banyak juga nih Bang, dia Salah naik pesawat. berantem sama orang Bang, makanya saya bilang ini manusia yang menurut saya memang sangat kurang ajar ya, arogan gitu. Dia naik pesawat, kalau nggak salah dia pesawat awal ya, mungkin jam 6 apa jam 7. Dia pesawat jam 8, tapi dia naik pesawat jam 7. Orang yang punya kursi itu ya kan harusnya mau terbang, gara-gara dia ya kan ribut. Akhirnya dia diusir tuh Bang oleh seluruh awak dan penumpang, suruh turun. Dan dia ngotot, berantem di situ. Nah, itu kalau nggak salah kursinya Ernest Prakarsa itu bintang film. Satu lagi, dia juga pernah memaksa membawa bagasi 8 item atau 8 koper ini harus naik ke kabin pesawat. Waduh, Padahal kan kita kan hanya satu Bang, itu pun 20 kilo kali maksimal itu 7 kilo. kabin tetangganya dipakai semua sama dia gitu. Kan berantem juga sama kru pesawat di bandara, akhirnya Dia sama diturunin. penumpang juga, saya nggak mau kalau Iya, jadi itu kan bagasi buat semua orang, nggak bisa satu ini orang coupling 8 gitu. manusia yang menurut saya hidupnya penuh dengan sengketa. Jadi kayaknya dia lahir dari tanah sengketa, Bang. Ini anekdot, ini lucu-lucuan loh. Ya kan? Ada kan itu kalau orang biasa. Iya, dia lahir di tanah sengketa, Bang. Berarti lahir dari Tanah tercipta sengketa. dari tanah sengketa. Tercipta dari tanah sengketa. Karena semua orang dia ributin gitu loh. Urusan orang bikin video, terus bikin foto, ya cewek-cewek ya kan, mau bukil kah, apakah, kenapa sih lu ngurusin gitu loh, ya kan? Karena tadi dia kan saya juga tidak tahu awalnya dia jadi pakar telematika itu ya. Karena secara banyak orang udah bilang secara disiplin ilmu nggak ada dia di situ. Mungkin karena terbiasa kali. Dulu sering tampil di infotainment, beberapa program kita sering tayangin. Kalau dulu isu telematik, isu video dan lain-lain itu biasanya kita ke Mas Roy emang. Tapi ya itu waktu Artika Sari Devi itu orang sudah mulai merasa kayaknya kurang pas ini orang. Ya, lalu kan kalau orang jadi pakar ahli pertama kan dari sekolahnya kan memang dari S1, S2, S3 mungkin sama ya. Terus yang kedua ada badan tertentu yang mengakui. Ini kan kita juga nggak tahu. Tapi menurut saya sih itu bukan hal yang perlu terlalu kita persoalkan. Manusia yang kita persoalkan ini, manusia ini kok jahat sekali. Semua orang itu dimusuhi, semua orang itu dipersoalkan gitu loh. Harusnya ya kamu urus aja diri kamu, istri kamu, anak kamu gitu loh. Ngapain sih urus orang lain? Ya kan pernah sama Maya Estianty juga ini Bang. Ini kan saya baca juga nih Bang. Maya Estianty dapat tuduhan tak mengenakan dari Roy Suryo soal cuitan virus corona. Maya akhirnya murka dan memperingatkan Roy Suryo agar jangan jadi tukang fitnah. Ini di media Kupang nih Bang. Tanggal 26 Mei 2025 nih mereka baru angkat lagi. Jadi intinya judulnya aksi kontroversi Roy Suryo dari 2005 sampai 2025. 25. Iya kan? Jadi ada sekitar berapa nih dipersoalkan nih sama dia? 11. Ada 11. 11 isu kontroversi Roy Suryo. Gila, banyak Termasuk banget. tadi Makanya saya berantem bilang dia lahir dari tanah sengketa Bang orang ini. Pemirsa ini perlu dilurusin, jangan sampai nanti ada video lucu-lucuan di TikTok ya Bang, kalau nggak salah. Jadi ada pertanyaan, kalau orang yang suka berantem sama orang, itu dia kan premisnya gini, manusia itu tercipta dari tanah. Nah, kan itu teologi itu. Semua agama juga kayak percaya itu. Tercipta dari tanah. Lalu ada anak kecil yang nanya, nah kalau mereka yang biasa berantem sama orang, suka ribut sama orang, berarti dia tercipta dari tanah apa? Terus dijawab sama lawan bicara, oh, orang-orang itu tercipta dari tanah sengketa. Jadi kalau Bang Sil dari tadi tanah sengketa, acuannya ke sana. Bukan berarti kita mau bilang Roy itu dari tanah sengketa, tidak. Tapi
ini konteksnya konteks humor. Ada humor lah di TikTok itu. Kalau manusia yang bersifat pemarah, dia diciptakan dari tanah sengketa. Kalau sifat dia suka nyusahin orang, Dia diciptakan dari tanah longsor. Ini pasal yang akan dikenakan ini bisa berlapis-lapis, Bang. Berlapis-lapis, betul. Terus tersangkanya ya kan akan bertambah banyak. Iya. Dan ini proses berjalan di Polda. Proses berjalan, ya kan. Jadi pada prinsipnya teman-teman juga udah yang sering ketemu Pak Jokowi juga ada masyarakat lah intinya bahwa ini nggak ada kata damai. Iya. Karena udah sangat keterlaluan bagaimana Bang orang di kampusnya didatangi, digeruduk, di rumahnya digeruduk. Lokasi KKN. Iya kan, lokasi KKN, istri Pak Jokowi, anak-anak Pak Jokowi dihina, ya kan, dimaki-maki Pak Jokowi sendiri sampai dia punya ibu, bapaknya. Come on gitu loh, maksud saya kok ada orang-orang yang menurut saya sangat amat jahat di Republik ini. Gitu loh Bang. Yang saya bilang tadi, berapa sih kamu dibayar? Gitu loh. Untuk apa gitu loh? Apakah hanya karena jabatan di politik aja begitu kalian akhirnya menghancurkan bangsa ini, mengadu domba anak-anak bangsa. Gitu loh Bang. Yang menurut saya ini nggak setimpal Bang, gitu loh Bang. Apa yang mereka lakukan kekacauan adu domba, fitnah-fitnah ini gitu loh. Tadi abang bilang berapa sih kamu bayar? Saya ingat sebulan lalu. Ya. Abang sempat menyinggung, ini ada bohirnya. Adalah. Nah, gimana tuh ceritanya? Jadi gini Bang, ini kan kita kalau ngomong ya, saya nggak usah ngomong dari saya. Dari Pak Jimli Asidiki aja, mantan ketua Mahkamah Konstitusi ya, dia mengatakan bahwa isu pemaksulan atau isu ijazah palsu ini adalah cara-cara kotor dan tidak sehat dalam rangka menghancurkan lawan politik. Ya kan? Nah, jadi ini namanya politik pasti ada cost. Nah, saya nggak usah ngomong ya kan. Aliran dana ini pastinya ada dan bisa nanti dibuktikan, Bang. Ya kan? Tapi kalau kita mau lihat yang ada sekarang, yang real sekarang ini kayak kemarin ya kan demo Indonesia Gelap. Ya, gerakan aksi Indonesia Gelap. Indonesia Gelap terus menghantam rancangan undang-undang TNI. Undang-undang TNI. Ya kan, terus menghantam Pak Prabowo, Kejaksaan Agung, Polri. Itu kan sudah jelas kemarin aliran dananya dari koruptor sawit. Marcella itu Bang. Marcella. Itu lawyer ya Bang ya? Lawyernya yang pasangan suami istri itu. Sama siapa? Bakri Ardi Bakri kalau nggak. Ya, tapi bukan Ardi suaminya Nia ya. Ini Ardi lawyer loh, bukan Ardi suaminya Nia. Ya. Orang baik lah, ya, nggak ada. Yang Gadun FM itu. Gadun FM, betul. Jadi intinya mereka bersenang-senang naik kapal pesiar, terus naik mobil mewah, tapi rakyat, uang rakyat dikorupsi mereka. Dan ketika ini mereka mulai ada penyelidikan di Kejaksaan Agung dan Polri, Kejaksaan Agung disikat, dihancurkan karakternya, Polri termasuk Pak Prabowo, mereka mendanain Indonesia Gelap, terus mereka mendanain juga aksi demonstrasi terhadap Kejaksaan Agung dan rancangan undang-undang TNI itu Bang. Nah, itu termasuk kalau kita lihat ada satu direktur dari salah satu media TV Bang. Media TV, betul. Ya kan, ya kita ngomong aja Jak TV lah, karena udah ada semua di sini Bang, ya kan, nggak perlu kita rahasiakan. Itu sampai 475 juta, gitu. Ya jadi kalau kita lihat ini sama Bang, kayak masalah ijazah palsu, pemaksulan, demo di sana sini, pergi ke Solo, pergi ke bikin acara di segala macam itu kan pasti ada kos operasionalnya. Dan patut diduga dan itu ada kita mau ngomong ya kan, mereka yang terlibat ini kan rata-rata pengangguran semua Bang. Roy ada kerjanya Bang. Kerja apa dia? Cek foto-foto sur itu, toples. Dia punya ini kepakarannya kan di situ Bang, telematika Bang. Dapat duit berapa itu? Dan dia dosen juga kalau tidak salah. Dosen berapa sih, kita bukan ngomong ya kan, untuk membiayai hal-hal demikian itu. Ya kan. Pastilah ada bohirnya. Kan udah ketahuan saya bilang tadi. Marcella itu kan udah terbukti. Ya kan?
Jadi selama ini kan saya juga bicara bahwa ada yang bohir yang mendanai rancangan undang-undang TNI. Kan aku pernah ngomong, ada jejak digital, ada yang membiayai Indonesia gelap. Dan terbukti kan. Saya ini nggak pernah ngomong ini bohong atau fitnah. Semuanya tak terbukti. Kemarin orang ngomong, oh Pak Jokowi, semua orang mengatakan Pak Jokowi akan masuk PSI. PSI. Bahkan orang Nah, ini sama betul. Ade Armando aja kami berdebat, dia bilang 100%. Saya bilang 9,9% Pak Jokowi nggak akan masuk PSI. Dan sampai hari ini terbukti kan mulut saya kan. Saya nggak pernah Bang memfitnah, buat apa? Saya ketemu dalam rangka untuk di media itu hanya untuk mencerahkan bangsa saya, anak cucu saya, anak cucu kita, dan untuk memberikan kebenaran. Kalau dari sisi dibayar, ya mana mungkin orang mau bayar saya, duit saya banyak. Ya kan, mobil saya mewah-mewah, rumah saya juga mewah, besar. Saya beli cash lagi. Malah sempat punya maskapai kalau saya dengar. Ya, dulu saya ambil pesawat dari luar negeri. Ya. Ya, untuk jadi bukan bisnis ini barang skincare saya punya dari, tambang. ya, bukan bisnis skincare dari Bang, saya dari punya Korea. punya tambang, saya punya showroom mobil, saya punya ekspedisi, yang ada saya juga punya armada truk, mobil box dan sebagainya. Jadi mana mungkin orang bayar saya? Mau bayar berapa lu? Mau bayar berapa? Nggak kuat mereka bayar saya. Udahlah, kita fokus ke Ya. proses Polda aja. Belum apa-apa aja, baru penyelidikan Bang. Ya kan? Belum naik gelar perkara, belum ke penyidikan. Belum ada pasal-pasal yang dikenakan, belum ada tersangka. Mereka bilang mereka udah dikriminalisasi. Ya kan? Mereka udah ke Komnas HAM. Mereka udah lapor ke PBB. Terus si Abraham Samad minta Pak Jokowi agar menarik laporannya. Oh ya. Terus ada kita punya Pak Petrus Celestinus meminta agar Kapolri menghentikan penyelidikan. Ayolah, ini kan baru proses awal sekali, baru klarifikasi. Iya, baru proses klarifikasi, dipanggil, baru penyelidikan. Kenapa sih takut banget gitu loh? Reaksinya sudah sebesar itu. Iya, hadapin saja gitu loh. Tapi mereka selalu bilang, kita nggak takut. Rismond, Roy. Ya, itu kan mulutnya Bang, hatinya Bang. Aduh, ampun. Berapa tahun gua di penjara ini. Apalagi si Egi kan waktu ngobrol itu sempat ngasih tahu kan kondisi penjara itu kayak itu yang jadi anekdot sekarang. Makanya kan ini kan kita nggak bisa bayangkan Bang, masuk bui terus tidur sama tikus. Itu gelap, ada tikus juga banyak. Jadi menurut saya ya harusnya baik-baik lah, nggak usah lah kalian fitnah-fitnah orang gitu, apalagi tanpa bukti gitu loh Bang. Jadi apa Bang yang kita mau sampaikan ke ya, saya hanya ingin menghimbau ya dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat, terlebih kepada pendukung masyarakat yang waras ya, bahwa semua ini dilakukan seperti Pak Jimli bilang tadi dalam rangka untuk menghancurkan lawan politik ya. Ini bagian daripada untuk mengadu domba Pak Prabowo, Mas Gibran dan Pak Jokowi. Dan kita harus percaya bahwa Pak Prabowo dan Pak Jokowi dan Mas Gibran ini adalah bukan lagi bestie. Saya bilang tadi, ini soulmate. Mereka udah soulmate yang sama-sama jatuh cinta untuk membangun Indonesia, menuju Indonesia Emas 2045. Jadi Pak Jokowi dan kami semua dan juga mungkin mayoritas masyarakat kemarin itu menginginkan Pak Prabowo ini agar sukses menjadikan Indonesia ini maju. Jadi kalau yang kayak ijazah palsu lah, kayak kemarin Indonesia gelap, ya kan, terus pemaksulan, sudahlah, ini bohong besar semua. Ini barang-barang ini yang harus kita masukin ke tong sampah, ya kan? Nggak bisa kita membangun peradaban bangsa kita yang luhur dan mulia ini, ya kan, dengan isu-isu, dengan orang-orang yang menurut saya orang-orang ini sudah tidak mempunyai moral, hanya mengadu domba bangsa kita, gitu Bang. Oke. Terima kasih pemirsa Cumi.
mudah-mudahan ini obrolan kita terakhir tentang isu ini ya Bang. Iya. Kali depan mungkin kita lebih bicara Keberhasilan Pak Prabowo keberhasilan Pak dan Prabowo. tantangan-tantangan Indonesia Iya, ke depannya ya. cita-citanya Pak Iya. Prabowo, program-programnya tentang makanan bergizi mungkin yang Iya. 1-2 hal masih banyak masalah, atau koperasi merah putih Iya. yang juga sekarang masih banyak didiskusikan. Banyak program Pak Prabowo yang akhirnya tidak jadi wacana untuk dibahas Iya. di ruang publik karena kita tersedot oleh Iya. isu ijazah palsu dan lain-lain itu ya. Padahal sebenarnya kalau saya sekali lagi secara pribadi saya percaya sama Polri, dan ketika Bareskrim Mabes Polri mengatakan bahwa itu udah identik, buat saya itu udah selesai. Tapi kalau masih ada yang mau nambah-nambahin episodenya, ya sudahlah. Kita masyarakat biasa fokuslah untuk setidaknya membangun ekonomi sendiri. Karena kalau kita berlarut-larut dengan isu ini kayaknya sudah nggak konstruktif ya. Ya, Sudah lama-lama kita destruktif. Energi kita jadi ODGJ Bang, terus pergi jalan pakai telanjang badan ya kan, Ya. nggak pakai baju, telanjang kaki, jalan-jalan di jalan umum. Iya, jadi stres sendiri kita. Ya, mudah-mudahan kita makin hari makin kritis, makin cerdas, dan yang paling penting itu mulailah untuk berpikir sesuatu yang lebih konstruktif. Jangan terbawa isu-isu yang sudah jelas belangnya gitu loh. Kalau ini kan saya lihat bukannya saya mau membela siapapun, tidak, tapi secara logika aja sebenarnya kita udah bisa lihat bahwa ini udah belangnya udah makin kelihatan. Jadi sudah saatnya kita tinggalkan itu. Mari kita berpikir untuk membangun bangsa mulai dari keluarga saja supaya negara ini semakin maju. Sampai jumpa di episode Cumi Special Interview selanjutnya.